Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dolalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 540. Hadis ini diawali dengan wa anhu. Anhu itu dari hadis 538, itu dari Anas. 538 itu. Kemudian 539 wa anhu, ini dari Anas juga. Sekarang juga wa anhu. Jadi wa an Anasin radhiyallahu anhu. Perlu diketahui atau diingatkan kembali bahwa Anas itu adalah ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masih kecil, masih remaja, dan dia meninggal di Madinah pada usia 100 tahun lebih dan merupakan sahabat terakhir yang hidup di Madinah. Karena itu tahu kejadian dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Qala, katanya, asobana, telah menimpa kami atau mengenai kami. Wa nahnu, dan kami ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matorun, hujan. Jadi matorunnya diakhirkan. Yang dalam uslub bahasa Arab itu memang begitu. Kalau uslub dalam bahasa Indonesia, kami telah mengenai kami hujan, atau telah mengenai kami bersama Rasulullah SAW hujan, atau hujan telah mengenai kami. Sanes kehujanan, tapi ima ya kemungkinan hujanan. Jadi hujanan, gitu. Sanes kehujanan, kehujanan melubat, ada hujanan mah nah aja. Qala, katanya, kata Anas, fahasara saubahu, Rasulullah membuka pakaiannya, hatta asobahu mina matori, supaya badannya terkena air hujan. Tuh, ya. Hujanan. Jadi kami ayah budak hujanan teh Rasul gitu. Dan para sahabat juga, kalau para sahabat melihat Rasul
membuka bajunya itu bagian atas ya, dibuka saja semuanya. Itu taat kepada Rasul, mengikuti Rasul, sampai mengenai badannya. Dan ia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, waqala innahu hadithu ahdin bi rabbih, bahwasanya hujan baru datang dari Tuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nampaknya ini hujan sudah lama tidak hujan. Orangnya segitunya. Saya juga pernah itu karena hujan sudah lama tidak turun-turun. Kemudian ketika pulang kehujanan, jadi tengiuhan. Istilahnya naonnya. Ya kehujanan sakit mah tidak apa-apalah, yang penting hujan. Hadis ini juga merupakan isyarat bahwa air hujan itu sebetulnya tidak berbahaya. Ini hadisnya Muslim ini. Kemudian ini kan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan wahyu. Jadi wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang dimasukkan ke Al-Quran, ada wahyu yang tidak dimasukkan kepada Al-Quran. Sebetulnya para nabi ya seperti Nabi Ibrahim kan tidak mendapat atau tidak diberi kitab. Jadi yang dikatakannya itu adalah wahyu. Jadi wahyu datang kepada Nabi Ibrahim kemudian dikatakan. Sama saja kepada Nabi Muhammad juga begitu. Jadi wahyunya itu bukan Al-Quran saja. Yang lainnya juga wahyu. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa, mohon ditunjukkan wa arina manasikana. Tunjukkan kepada kami cara manasik. Itu kan diwajibkannya pada zaman Nabi Ibrahim dalam surat Al-Hajj itu. Ibadah haji, tapi diwajibkan bagi orang-orang sekitar. Sampai ada yang datang ke Mekah itu yang berjalan kaki. Kalau kita kan tidak mungkin jalan kaki, nampak kancang. Kemudian ada yang bawa unta yang begang. Itu surat Al-Hajj. Orang mau pakai baju si teh. Nah, gitu. Itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Malahan ada wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu berupa mimpi menyembelih putranya. Demikian juga kepada nabi-nabi yang lain. Kan yang diberi kitab hanya 4 orang. Nabi Musa, Nabi Daud, kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini juga merupakan wahyu dan ini ada misteri tenang. Rahasia yang terkandung yang tidak diketahui. Itu banyak yang sudah kita pelajari bahwa tayamum itu dengan tanah, ya, bahwa tanah itu adalah pembersih. Kemudian apabila bejana kita dipakai minum anjing, maka harus dicuci. Ya, cucinya dengan diantaranya dengan tanah. Rasulullah hanya sampai di sana. Tapi kemudian pengetahuan alam yang dipikirkan oleh manusia, yang diteliti oleh manusia itu menunjukkan bahwa dalam tanah itu bisa membunuh kuman. Itu saja. Bah dia sepiteng, bah dia sumur. Nah, kan 10 meter. Dah bisa bersih sumur itu.
Itu tanahnya tanah asli, bukan tanah urug. Tanah urug mah itu. Kita juga ke bawah itu kan sekian puluh meter handap teh. Karena itu jangan sampai bocor. Malahan udah dihijikeun sepiteng dirinya, gali didinya. Sumur didinya tidak apa-apa. Asal tertutup dengan tanah. Nah itu rahasianya yang dulu misteri sekarang itu terungkap. Karena itu orang yang meninggal harus dikubur. Dan kuburnya juga sekian meter supaya tidak bau. Ini rahasianya. Kemudian juga ada yang berupa ya itu lalat itu ya. Di lalat masuk ke sini ke tempat minuman tanapi kana kuah dilelepkeun terus dipicin lalatna entong kuahna. Picin mah. Biasanya kan cek kopinya. Saya pernah tuh di pesantren dengan ustad-ustad. Ayah kadinya dilelepkeun sok berani minum tidak? Kalau lamunnya iman ka Rasul berani itu. Cara usah nggak ada mau ada cenah. Gitu. Nah itu iman kepada Rasul. Ternyata yang saya cari-cari itu. Ternyata memang air hujan itu bermanfaat. Bukan hanya untuk tubuh kita, tapi untuk tanaman, jelas untuk tanaman. Jadi beda air hujan yang ditampung kemudian diceborkan dengan air hujan langsung kepada tanaman itu beda. Puntennya beda ya ahli pertanian. Saya juga kata ahli pertanian begitu. Karena itu ini hadis sahih. Hujan sudah lama, kalau kita kehujanan, ya, diterima sajalah. Kopiah mah gitu ke lantaran kopiah mah mahal. Hari ini mah biasa dipencetan. Mas Taka. Saya itu ketika di pesantren itu masih ingat tuh hari Kamis. Sore teh hujan. Da eta budak pesantren, budak asrama keluar muka baju padahal apalan hadis itu belum sampai ke hadis ini. Masih bab sholat keluar, wah kehujanan atau kermain teh. Saya ingat waktu dulu begitu. Jadi kalau sekarang kan pakai paping blok, kalau dulu mah di nyerodot teh gitu teh. Jadi lamun ngasup ke itu nyerodot, da ini kayak kenehnya nyerodot gitu. Kemudian datang orang tua yang akan menjemput. Pak Ustad, kumaha Ustad teh? Itu budak abdi hujanan. Kumaha mun gering tanggung jawab cenah Ustaz. Saya jawab, saya tanggung jawab. Ibu kan mau menjemput sebentar lagi, iya. Pokoknya Bu kalau sampai hari Sabtu sakit, saya tanggung jawab. Sabtu nanti sekolah apa? Cager. Justru ada orang mencicingek ya. Gering. Betul Pak. Sakit itu dia. Sebab tidak bergerak. Tidak bergerak, betul Pak. Barangkali bapak-bapak juga pernah barangkali ya. Yang punya lapang gitu ya. Gitu. Pokoknya mah itu teh dicarek atuh. Malahan sengaja mandi teh do. Curugan. Nah itu bagi orang-orang anak-anak zaman dulu begitu. Saya melihat pertandingan itu ya kemarin Persib ya, hujanan begitu. Jadi hujanan sampai hujan deras itu. Tidak ada masalah. Tapi apabila kita ragu-ragu, tak eta jadi masalah hujanan entong itu. Saya pernah itu orang tua saya, ayah saya begitu hujan pulang dari madrasah, kopiahna teh dikitukeun. Kayaknya ka hujan, Pak, nah cenah kopiah kitu. Kopiah mah cenah. Sirah mah murah ti Allah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Nu kamari tah nu hujanan eta mah jelema kurang cager. Oh iya. Saya sedih sebetulnya melihat tayangan itu. Ternyata Indonesia itu tidak punya landasan hidup.
Orang luar negeri mentertawakan. Itu ya. Orang mana teh? Orang Papua? Kan? Orang Bali itu teh. Kelahiran Papua. Tetap di Bali. Terus mainnya teh pawang hujan ya. Apakah hujannya berhenti? Tambah deras. Da abdi mengaduakeun sing kabentar gelap parita. tapi saya melihatnya tidak di TV karena saya tidak punya TV. Paling main di eta. Dina HP. Nah itu Pak. Jadi jangan sampai ada pawang hujan seperti itu. Itu doraka, musyrik. Yang mengundangnya siapa? Iya, yang mengizinkannya siapa? Mau diterima dah 40 poe salatna. Ari PT jawabna da teu salat cenah abdi mah. Saya sekalian saja di sini, ya. Itu urusan pawang hujan itu doraka. Yang diizinkan itulah istisqa. Dan ini barangkali di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang meneliti tentang ini. Ada, sehingga dibedakan kehujanan dan kehujanan. Jadi kalau kehujanan mah ketika pulang nah cai terus, nah itu anu kehujanan Pak. Tapi anu hujanan mengajak insyaallah moal naon. Gitu. Ini hadis Rasul dan ini merupakan rahasia yang diungkapnya sekarang. Ya buktos namanya teh lah. Anu mengapa orang yang bermain sepak bola dihentikan? Itu bukan karena hujannya, tapi karena lapangnya tergenang gitu kan. Kalau lapangnya tidak tergenang masih terus itu dikarenakan nyepak oge terus eureun gitu. Banyak yang tergenang baru dihentikan. Itu yang kita saksikan. Tapi kali ulah ngahaja-hajakeun teuing kalau sudah usia. Gitu. Atau masih balita budak tengah aja dihujankeun gitu budak kikituan teh entong Bu gitu. Iya mah anak-anak remaja ya sampai 50 sampai 60 lah boleh lah. Nah, itu kalau 60 ke atas mah sudah. Saya juga sudah tidak itu pakai motor teh geus keanginan. Jadi kalau tidak ada motor ya sudah. Ngaji juga kalau walaupun dekat bisa pakai motor, saya tidak bisa, tidak bedanya gitu. Ini sebab tubuh kita itu tidak bisa diganti. Motor mah tidak, shock breakernya bisa diganti Pak. Tuur mah henteu. Ade ulah ngahajakeun balita cenah hujanan, aki-aki hujanan teu kenging. Hadis nomor 541 an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'an akhrajahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hujan beliau berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Untung doanya pondok ya. Tapi saya suka lupa. Kalau hujan itu tidak. Kalau sudah lama, baru ingat harus berdoa ini. Allahumma sayyiban nafi'an. Jadi asalnya Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Ya Allah jadikan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat, yang memberi manfaat. Coba apa tuh? Allahumma sayyiban nafi'an. Wah, cerdas pisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau akhrajahu Jaknya panjang, kalau akhrajahu, nah itu Bukhari atau Muslim. Tapi kalau akhrajahu itu Bukhari Muslim.
Jadi untuk mengungkapkan Bukhari Muslim itu bisa dengan Syaikhani atau Sahih. Kalau fis Sahihi itu Bukhari. Itu hadisnya Sahih tapi saha can ngariwayatkeun teh. Fis Sahihi itu adalah Bukhari. Kalau fis Sahihaini itu Bukhari Muslim. Ini sebagai mengingat kembali atau menambah pengetahuan barangkali ada di sini, coba kita lihat supaya nanti tidak bicara cuk Ustaz Rahmat. Hanya di sini sebutkan arti dari Ibnu Abbas, arti daripadanya. Nah ini yang tadi ya, daripadanya, daripadanya itu dari sebelumnya. Kemudian pasal 37 arti bagi Bukhari dan bagi Muslim. Itu ayatnya. Ya, kayak Pilariandi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan doanya pendek. Hujan lebat sayyiban nafi'an. Insya Allah apabila semua orang berdoa diijabah sugando air solehnya diijabah. Jadi hujan lebat itu tidak mengakibatkan longsor di atas itu. Kalau di bawah tidak mengakibatkan banjir. Walaupun banjir tidak merusak. Wah banjir. Kan ada banjir membawa berkah. Ini orang-orang boleh enak. Gitu. Jadi kalau ngaduaan teh ya Allah mugi banjir, ya Allah mugi banjir. Sebab nanti dia dapat ya bantuan. Kemarin kan tidak banjir, aduh aya nu maca air ngirim cenah kitu. Itu yang pakai rakit itu, Pak. Yang pakai rakit kan motor teh paeh kadinya teh. Pakai rakit itu lumayan 10.000 sampai 25.000 si motor teh. Untuk kan kali itu. Ketika raat, wah cenah ieu mah. Gitu. Bahkan kita kan dikoordinasi oleh PD dalam memberikan sumbangan itu ya, bantuan itu. Ada teman-teman saya serahkan ke PD Persis. Nah, cenah Ustaz kudu ka Persis wae. Nah, itu beda ya orangnya ya. Kalau kita kan taat, Pak Haji Entis udah kayak kaditu urusannya lain. Ternyata dia itu ke Andir, di Andir, kolot. Kemudian di sana sudah ada yang menyambut, Pak, NU bantuan, cenah bantuan, cenah. Sebab ada saudaranya yang terisolasi. Ih cenah bagikeun kitu mangga cenah. Tetepi, Pak. Duka urang mana eta teh? Tapi kan bisa saja pakai seragam, pakai naon kita udah gampi anu gitu mah. Ya cenah ke sini sok, ini ya saya sampaikan. Makanan itu makanan instan. Tetapi kan itu terluka mengkau di mana tah si eta nu mawa teh. Karena itu dalam bantuannya harus koordinasi. Orang itu tak datang lagi, Pak Ustaz tetapi cek simkuring teh beda gaung atuh. Najrah hate, Pak. Udah kolot. Nanti sampaikan ke PD.
Nanti PD yang akan mendistribusikan sampai ke orang yang berhak, gitu ya. Nah, itu manfaat hujan. Jadi musibat bagi satu kaum, bagi kaum yang lain itu bermanfaat. Hujan, wah, atau hujan sebab tanaman bisa cebol. Tukang es karunya tuh. Tukang es. Nah, kita ku hujan teh manfaatna tukang bajigur. Nah. Tapi curiga mun bajigur mah. Tinggal ngagulaan wungkul. Tukang jas hujan. Nah, gitu. Pokoknya ada manfaatnya. Saya pernah itu membawa anak saya itu. Jadi ada murnya baun masuk ke sini, Pak. Dikitukeun lo dikorek-korek sama peting tuh bisa. Itu malam Jumat. Aduh, sehingga anak itu kalau goler tanya kelangkar kitukeun deui da sieun asup ke jero. Saya bawa ke Pasundan. Teman hanya beberapa detik dikitukeun cokot gitu. Nah, kenapa budak teh diantep kitu cek dokter teh. Hari Jumat saya kan sudah siap mau Jumat, Pak. Lamun teu kieu bapak teh mau menang proyek. Ya. Iya. Lamun teu kieu mau menang proyek. Jadi saya juga curiga kalau banyak yang sakit, apakah dokter itu amak-amakan? Loba teh nu geuring teh. Nah, gitu. Ada, makanya dokter itu jangan harus terkena tapi jangan non gitu ulah ditaekeun. Kan ada di Garut itu asalnya dokter biasa kemudian jadi dokter spesialis, kan harganya jadi mahal ya naik. Itu spesial, spesialnya sepinya sial. Kembali kepada hujan, banyak manfaatnya. Walaupun ada madarat, ya kita terima sajalah daripada kita tidak mengambil manfaat. Ya madaratnya hanya sedikit. Jadi ulut pasea ucing bocor. Nah, itu madaratnya. Kita mah di omean we. Segala sesuatu itu ada manfaatnya. Dan kita mohon kepada Allah bahwa hujan itu bermanfaat. Tidak menjadi madarat. Ini sampai hadis yang kemarin coba. Di itu hadis nomor 533 halaman 233 boleh saja dengan doa ini. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan dia itu sebagai rahmat dan jangan engkau jadikan dia sebagai azab. Ayatnya. Nah, boleh saja itu hadis ini doa ini digunakan. Jadi kalau ada kejadian itu Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikannya sebagai rahmat dan jangan dijadikan sebagai azab. Hadis nomor 542. An Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa Allahumma jalilna sahaban kathifan wa qasifan daluqan duhukan tumtiruna minhu jadadan kitkitan sajlan ya da jalali wa ikram. Nah, doa ya mah apa? Udah mah yakin. Ya. Hartos lagi mau apa? Ya Allah, ratakan atas kami mega yang tebal. Nanti cumulus dan cumulonimbus yang berguruh ramai dodar. Ini sudah lama ya, sudah lama tidak hujan. Ini ngadu anak ya. Yang keras curahannya, jadi nonton. Yang keras suaranya teh ngegebret. Nah, jadi bahasa Sunda mah ngegebret, bahasa Indonesia nanaon tah. Di sini keras curahannya. Yang berkilat, sing burinyai.
yang Engkau hujani kami daripadanya dengan rintikan, dengan titikan, dengan curahan, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Doa ini tidak terkenal karena yang pertama diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam sahihnya. Jadi Abu Awanah itu adalah salah seorang perawi hadis, tapi tidak termasuk yang 7. Yang 7 itu kan Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ada yang 9, masuk yang 9. Jadi banyak tuh perawi hadis itu. Dan hadis ini tidak dikenal lantaran hese nyebutna. Hese apa? Mendingan yang tadinya ponok Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau Allahumma sayyiban nafi'an itu ada manfaatnya. Kalau ini kan diharapkan gemuruhnya, dodar gelap, tingburinya, terus ngagebret. Nah, sampai titik-titik terakhir itu, nah, itu yang diminta. Tapi itu belum tentu bermanfaat. Anggoan leluhurnya, nu iya pan ribu, walaupun boleh sudah lama yang ngagebret. Itu saja barangkali yang sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan air hujan itu bermanfaat kepada kita. Yang biasanya hujan itu sore ya. Nah, itu yang bermanfaat tuh yang kita rasakan sore. Jadi kalau pagi-pagi mah baludaknya mau sarakola eta teh. Orang yang di pasar Tonggeng oge tutup, Pak. Saya itu tetangga saya tukang sayur, kalau hujan pagi ya sudah, mereka tidak jualan. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.